Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Murid yang Bahagia. Dan ini juga bakalan diupload di channel YouTube. Jadi teman-teman bisa menonton di saluran YouTube dan juga Spotify. Jadi nama podcast ini karena kita ada bintang tamu. Mari kita perkenalkan nama podcast ini. Nama podcastnya yaitu Murid yang Bahagia. Kenapa namanya Murid yang Bahagia? Karena ada satu momen dalam hidupku, adalah satu momen dalam hidupku yang gagal kemarin, dan setelah itu motivasi belajarku itu menurun. Jadi setelah itu sebenarnya momen itu yang mengajarkan bahwa kita harusnya menjadi murid, menjadi murid, selalu menjadi murid. Maksudnya adalah kita hidup ini akan terus belajar. Jadi tidak hanya di satu momen tertentu untuk mendapatkan sesuatu, tapi belajar itu bukan cuma di usia muda, tapi di usia pertengahan sampai usia tua. Gitu. Jadi kenapa ada yang bahagia? Saya mau menekankan bahwa selama proses belajar kalian itu, kita itu harusnya menjadi bahagia, tidak ada tekanan dalam belajar, tidak ada stres, walaupun ada sih, tapi itu bagaimana kita manage itu tersebut. Makanya nama podcast ini Murid yang Bahagia Channel. Gitu. Oke, hari ini kita perkenalkan diri masing-masing dulu karena ada tamu, yaitu Fadila Azahra. Oke, mungkin perkenalannya adalah nama, kuliahnya di mana dan jurusan apa, terus hobi, dan terakhir sebutkan satu skill yang kamu punya tapi jarang orang tahu. Oke? Oke, dari saya dulu. Perkenalkan nama saya Febriansyah. Saya kuliah di manajemen Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hobiku banyak sekali. Salah satunya lari, dan juga belajar bahasa. Ya, itu mungkin hobi saya. Terus kalau dibilang satu skill yang saya punya tapi jarang orang tahu, mungkin memasak. Karena kayaknya sebagai orang yang jauh dari orang tua, skill masak ini penting pakai banget. Jadi itu mungkin jarang orang tahu sih. Kalau aku ini bisa masak air, masak nasi. Nah, tapi kayak sayur-sayuran, tempe, dan kayak segala macam itu bisa lah dikelola dengan baik. Nasi padang belum bisa. Oke, kita ke guest selanjutnya. Salah. Oke, yang ini. You can hold it. Okay, hello everyone. My name is Fadila and everyone just call me Dila. Sekarang lagi kuliah di Universitas Negeri Makassar dan jurusan psikologi, Lalu apa lagi ya? Hobi kamu apa? Hobi saya apa ya? Lebih ke saya suka gambar, terus suka desain. Iya, suka desain, terus suka jalan kaki. Ya lari juga sih, tapi udah jarang sih. Terus suka nonton series, movie, dan dengar musik. Lalu apa lagi? Nulis. I love writing. And then skill yang tidak diketahui, I don't know Kak. Kayaknya enggak semua orang juga tahu deh kalau saya bisa mungkin desain, gambar, kan enggak semua juga orang tahu sih, tapi beberapa tahu sih, tapi maksudnya enggak semua juga deh. Terus apalagi ya? Nggak tahu ini skill atau tidak, kayak bukan deh. Bilang aja. Just lucu aja sih, main Rubik. Iya. Yang warna-warna itu? Iya, tapi enggak yang sejago amat. Sama edit Video. Iya, tapi udah enggak terlalu sih. Edit foto, video, pokoknya something about design and editing kayaknya saya suka dan enggak semua orang tahu. Keren banget. Yeay, oke. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang gap year dan juga semi gap year. Jadi singkatnya adalah
gapper itu yang mengambil 1 tahun full kosong setelah lulus dari SMA dan tidak melakukan studi di instansi atau perguruan tinggi, jadi benar-benar kosong untuk persiapan atau apapun itu untuk tahun depannya. Sedangkan semi gapper itu cukup sama dengan gapper, tapi bedanya di sini dia itu belajar di instansi, jadi agak rempong memang ya. Jadi dia belajar di instansi universitas dan juga sembari menyiapkan apa yang harus disiapkan tahun depannya. Jadi ada double. Ya, jadi itulah bedanya gapper dan semi gapper. Tapi kita tidak tahu sebenarnya memang apakah itu sesulit dan tidak. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Oke. Jadi mungkin ke pertanyaan pertama, kita breakdown dulu. Kenapa kita memutuskan untuk gapper? Dari aku dulu ya. Sebenarnya alasanku sendiri mengambil gapper itu karena pada saat setelah lulus SMA, yang pertama dulu aku sendiri tidak tahu kuliah itu mau ambil jurusan apa. Pada awalnya sebenarnya mau ambil jurusan arsitek, teknik dan sebagainya. Tapi setelah ambil gapper setahun itu, aku lebih tahu sebenarnya apa yang mau aku pelajari. Aku lebih senang belajarnya apa dan itulah kenapa jatuhnya sekarang ke ekonomi, yaitu manajemen. Dan nah itu, pertama lebih ke mencari jati diri, dan kedua karena tidak tahu mau ambil jurusan apa. Dan itulah kenapa saya memutuskan untuk mengambil gap year. Mungkin kalau Dila kenapa mengambil semi gap year mungkin? Okay. Basically, I never or didn't plan for it, for choosing to be doing semi gap year, but like when I didn't get into university, how we call PTN, public university. Yeah, public. Yeah, okay, public university. When I didn't get into public university, I'm just like blank because I never expect. Like I put so much effort in it. I sacrifice a lot of things. Then the result is not as I hope. So when it's when the result comes, I'm just like I realized that my fault at the time is I didn't prepare the worst. It's the fatal. I think itu yang paling fatal sih, karena I didn't prep for the worst. Dan tapi pada akhirnya saya akhirnya pilih semi gap year. Saya akhirnya melakukan semi gap year karena juga disuruh sama orang tua, dan saya juga emang mau karena pada saat itu saya pikir kayaknya sembari belajar untuk the next test, sebenarnya saya bisa dapat ilmu sedikit pada jurusan yang akan saya jalani juga. But actually awal-awal itu sebenarnya tetap bete sih. Saya tetap bete kalau kayak aduh, kenapa sih harusnya di sini, harusnya bukan di sini, harusnya saya ada di universitas ini. Tapi pada saat itu kayak okay, it's okay, like so yeah, I didn't plan or I didn't expect that I will doing a semi gap year. Tapi pada akhirnya kamu menyesal atau tidak sama sekali mengambil semi gap year? Tidak sih, soalnya there's a lot of things that I get from doing this semi gap year things. So, is it okay? Still, I mean, di sini the other question. Okay. Okay. Next question mungkin
Apa sih yang kalian bayangkan sebelum memulai gap year masing-masing? Berarti lebih ke plannya untuk mengambil tindakan tersebut ya. Kayak oke, kalau dari aku sendiri, em, kan dari awal ya sebenarnya quite relatable with you dengan tidak keterimanya di PTN. Jadi kayaknya mungkin em, maksimalnya potensiku belum dikeluarkan nih gitu. Kayaknya masih ada kesempatan nih. Jadi dengan positif words begitu, kayak kalimat-kalimat positif bilang kayaknya masih bisa deh, kayaknya masih bisa masuk PTN deh, kayaknya nggak apa-apa deh diulang 1 tahun lagi untuk prepare lebih baik di tahun depannya. Jadi kayak yang kata-kata seperti itu yang akhirnya yang membuatku kayak oke, gap year dan harus fokus memang belajar dan untuk tes selanjutnya. Jadi di bayanganku itu kayak lebih kepada aku akan belajar di PTN. Entah kenapa kalau belajar di PTN itu lebih tervalidasi aja daripada kayak ketimbang di swasta, tapi tidak menutup kemungkinan kalau swasta juga bagus. Tapi mungkin lebih kepada pandangannya orang-orang di Indonesia, mungkin pandangannya orang-orang tua atau pandangannya anak-anak muda kalau PTN itu selalu lebih bagus. Nah dari situ yang 4 tahun lalu atau 3 tahun lalu yang membuatku kayak oke, gap year. Jadi itulah yang alasan atau yang kubayangkan untuk mengambil gap year, yaitu bisa keterima di PTN dan bisa bersaing dengan nama tersebut. Kalau Dila gimana? I don't apa ya I don't have a clear expectation because like I didn't plan for it, I didn't expect for it, so when I'm about going to doing this semi gap year, I'm just like trying to accept my failure, and then apa sih tadi pertanyaannya, Kak? Itu yang membayangkan Oh, kalau semi gap year ya. dari hasil semi gap year ini yang mau kudapatkan. Oh, oke. So pada saat pada saat menjalani semi gap year-nya, sebenarnya lebih ke fokus dari awal itu memang ya udah mau ambil tes lagi. Jadi ya udah ini kayak sampingan saja begitu. And then tapi yang saya harapkan juga adalah dari jeda ini, maksudnya sebelum tes ini saya bisa memperbaiki lagi diri saya, membenahi diri saya, apa yang kurang, mempelajari dan tetap gimana caranya tetap fokus juga sama kuliah, karena sebenarnya saya disuruh fokus juga untuk kampus saya dulu. Jadi kayak bisa nggak ya ini fokus terus sambil prepare untuk tes juga. Awalnya saya kurang mau sih ya, kayak I only want to just focus on my prep, but as time flies bisa-bisa aja sih. Jadi ekspektasi saya ya oke, dijalani dua-duanya dan ya alhamdulillahnya Bisa. iya bisa. Yay. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak Dila. Pertanyaan selanjutnya yaitu banyak orang yang berpikiran kalau misalkan gap year itu menganggur. Oke, walaupun dari awalnya misalkan kita bilang ke orang tua, oke, saya mau ambil gap year untuk fokus tes tahun depan. Tapi rata-rata ya, dari pengalamanku sendiri, orang tua itu bilang, gak usah gap year deh, nanti kamu nganggur atau segala macam. Paling konsistensimu itu cuma beberapa bulan dan segala macam. Nah, jadi pertanyaan itu tentang ini. Pendapat kalian gimana tentang itu? Oke, dari saya dulu. Aku selalu berpikir kalau momen gap year itu sebuah ketapel yang ditarik ke belakang. Jadi kalau misalkan kita gunakan gap year ini dengan baik, setelah ketapelnya itu dilepas,
kita akan satu langkah lebih di depan ketika kita masuk di bangku perkuliahan. Oke. Itu yang Iya sih. selalu aku pikirkan, dan itu terjadi pada diriku sendiri sebenarnya. Wow. Mm-mm. Dan apakah ini akan bisa menjadi buruk juga? Bisa. Malahan ini juga bisa menjadi ketapel yang terbalik. Itu akan menjadi positif kalau ditarik belakang, tapi kalau taruh ke depan itu akan lompat ke belakang jadi sisi negatif. Jadi tergantung kita bagaimana menggunakannya. Ini bisa menjadi satu langkah yang lebih baik, satu langkah yang juga lebih buruk. Karena pertama, persiapan kita pasti lebih prepare lagi. Kita mempelajari tentang materinya, tentang pengantarnya semua. Dan tidak hanya itu, ada emosional yang kita rasakan. Coba bayangkan teman-teman tidak kuliah setahun, sedangkan kolegiusnya kalian itu atau angkatannya teman-teman kalian itu kuliah, dan bukankah itu ada status sosial yang ditahan dulu, ada status sosial yang dipertanyakan dulu. Nah, dengan motivasi yang ada, dengan sensasi yang kita rasakan pada saat itu, itulah yang membuatku melihat Gaper ini sebuah ketapel. Tapi ketapelnya apakah ditarik belakang atau tidak, itu kembali kepada diri kita sendiri. Gitu. Oke, mungkin Kadila? Apa sih tadi lagi pertanyaannya? Buat kalian apakah Nganggur ya? banyak orang yang bilang kalau Gaper itu mengganggu, Oke. menjadi pengangguran. Iya, apa? Kembali lagi sih kan definisi menganggur adalah tidak ngapa-ngapain, but it different if you doing a gap year but you like apa cari pengalaman atau belajar, kan jadinya bukan menganggur ya jadinya. Ada juga contoh teman saya yang mengisi gap year itu dengan kerja, jadi itu luar biasa sih. Jadi saya bilang gap year itu menganggur itu ketika kamu gap year dan tidak ngapa-ngapain alias putus asa dan lain-lainnya. As long as kamu melakukan sesuatu, entah itu sekedar mengetahui diri kamu lebih baik lagi, mengenal diri kamu lebih baik lagi, atau membenahi sesuatu dari diri kamu, and then itu bukan menganggur, alias ada output yang dihasilkan dari gap year itu. Dan ya ya hasil terbaiknya adalah ketika akhirnya setelah gap year itu entah mau akhirnya kalian kuliah atau kalian mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan hobi baru bahkan atau skill lainnya, akhirnya jatuhnya bukan menganggur. So just lebih ke bukan maksudnya cuman pikiran orang, bukan stigma orang-orang lain saja. Jadi itu sih sebenarnya pandangan saya mengenai menganggur dan gap year. Jadi it's not the same, I think. Iya. Tapi kalau pandanganmu sendiri tentang orang-orang yang bilang orang Gaper itu pengangguran, gimana menurutmu? Iya, itu tadi yang as I say before, tidak semua yang melakukan gap year itu pengangguran, apalagi kalau mereka yang gap. Contohnya seperti kakak, apakah kamu menganggap diri kamu pengangguran saat itu? Me? Iya. Tidak. Ya kan, karena ada yang diisi kan, ada yang dibenahi, ada yang dipelajari dari situ, dan makanya bukan pengangguran. Pengangguran itu kayak yang cuman tidur, makan, abis itu tidak ada valuable things yang ditingkatkan atau yang diberikan kepada diri sendiri. Itu sih. That's all. Keren. Oke, keren. Setuju banget sih sama pertanyaannya Dila. Oke, next ya. Nah, menurut kalian apakah tetap kuliah itu membuat gap year kurang terasa atau justru menambah value? Kayaknya ini pertanyaannya ditunjukkan kepada Dila deh. Kayak misalkan nih, keputusanmu adalah semi gap year untuk tes kembali di tahun depan. Oke. Nah, apakah ketika kamu semi gap year itu
nilai atau perasaan atau hasil output dari belajarmu itu benar kamu rasakan atau tidak karena terganggu oleh aktivitas lain yang mana itu adalah kegiatan kuliahmu sendiri. Oke. Oh itu ya, itu inti pertanyaannya. Ya itu pertanyaan untuk you. Oh oke. So eh apa tentang value-nya ya? Hasil dari belajar untuk prepare test depanmu itu apakah terganggu sama hasil perkuliahan kamu? Itu Ya. pertanyaan. Apakah I think tidak ya karena sampai maksudnya ya the result is I get accepted into the university, so it sebenarnya I actually shocking by the result, not because I'm not doing it good, not because I'm not prepared good, but justru pada saat melakukan semi gap year ini ada banyak sekali aktivitas yang saya lakukan sembari kuliah dan mempersiapkan tes berikutnya. Dan ya itu yang bikin shockingnya adalah wah kenapa bisa bahkan di tahun lalu yang saya tidak membagi waktu saya kepada hal lain, kayak cuman fokus pada tes itu aja saya nggak keterima, apalagi sekarang waktunya udah kebagi-bagi, ada ke I joined a community NGO, and then I also still focus my college because my parents told me so, and then doing my prep. It's like it feels so heavy at the time, so chaotic, but oh I can pass it. So I actually confusing why, but I think as it makes me feels like tidak ada sih yang mengganggu, justru yang sebenarnya saya mau anggap mengganggu justru ya tidak mengganggu juga kan, hasilnya juga baik. So kayaknya dari bagaimana kamu menjalani itu aja sih, kayak bagaimana kamu menjalani entah itu kuliahmu ataupun kegiatanmu di luar ataupun persiapan kamu untuk tes selanjutnya, gimana kamu menganggap itu sebagai sebagai tempat kamu belajar, dan akhirnya semua itulah yang tetap menjadikan kamu atau waktumu jadi more valuable, jadi ya bakalan selalu bernilai ketika kamu berusaha akan sesuatu atau mencoba sesuatu. Itu sih. Keren banget sih. Did I answer the question? Yeah, you answer it. Jadi singkatnya adalah ini tergantung bagaimana kita memakai hari-hari gap year lagi. Terlebih semi gap year itu kan pasti main pointnya atau main fokusnya pasti ada dua, which is yang kuliah sama untuk prepare test lagi. Jadi dari hasilnya Dila sendiri itu tidak memberatkan atau tidak bisa kita bilang itu tidak mengurangi nilai daripada belajar itu sendiri. Jadi gitu sih, keren banget. Keren. Berarti saat itu berat ya waktunya? Yeah, but I take it just saya entahlah, saya jalani as fun aja sih. Saya juga bingung pas, maksudnya kalau ketika recall itu lagi, ketika flashback ke masa-masa itu, saya juga bingung kok. Padahal kayaknya berat banget ya menjalani semua itu, tapi ya bagaimana kita enjoy aja sih menjalani itu semua, maka pasti juga ilmu yang masuk atau apapun yang masuk itu juga lancar-lancar aja. Itu sih Kak. What a mindset, keren banget. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, apa hal positif yang kalian rasakan dari pilihan masing-masing? Hal positif berarti hal positif dari gap year. Hal positif dari semi gap year. Oke, mungkin aku dulu. Wah, kalau hal positif pasti banyak ya. Apalagi sampai sekarang. Oke, mungkin yang paling terasa tadi penjelasannya tentang status sosial, karena
mungkin pandangannya orang tua atau pandangannya om-omnya kita bilang, oh dia pengangguran nih. Dan ada juga momen di saat aku bilang, oh temanku belajar nih, temanku yang lain belajar di universitas, saya tidak sama sekali. Jadi karena perasaan itu, aku pernah bilang kayak ketika aku masuk universitas nanti, aku mau tunjukkan kalau aku bisa jadi yang terbaik. Makanya semua kesempatan yang di awal-awal tahun itu aku ambil, menjadi ketua tingkat, join organisasi ini dan segala macam. Itu aku membuat semua karena aku merasakan the fulfill untuk menjadi student yang lebih baik lagi. Karena jujur waktu SMA, I'm nothing, kayak go school, just come back, kayak normal student, dan tidak ada pencapaian sama sekali. Maka dari itu, itulah yang hal positif yang kurasakan. Itu pertama adanya tekanan. Nah, tekanan ini yang mengantarkanku sampai saat ini. Oke, kalau dari Semi Gapper sendiri gimana? Oke. So, sebenarnya same as yours, kurang lebih hampir sama. Dari saya, sebenarnya saya pun melakukan semi gap year tetap merasa left behind. So the feeling of left behind make me to push myself to do more and more. Nah, sama kayak tadi yang katanya Kak Erik, dia babat segala-galanya pas sudah masuk. Nah, itu juga yang saya rasakan. Jadi ketika masuk, karena saya udah ketinggalan ketinggalan 1 tahun nih, ya udah, saya usahakan dari akademik, saya join banyak hal, bahkan di semester 1 saya coba magang. Itu karena karena merasa tertinggal atau merasa kedorong lah untuk, sebenarnya kayaknya kalau merasa tertinggal toxic, kayak sebenarnya saya agak kurang tahu sebenarnya is it toxic or not, tapi yang ada sebenarnya mendorong saya untuk melakukan banyak hal dan untuk meningkatkan diri saya. Jadi I think it's a more lebih prefer positif dan negatif. Iya. Nah, itu sih positifnya. Selain itu saya juga sangat senang dari universitas sebelumnya saya dapat kenalan, dapat teman, bahkan sampai saat ini masih akrab. Lalu positif lainnya adalah karena saya mengambil jurusan yang sama jurusan saya saat ini, ya pastinya ya saya tahu ada ilmu yang sudah saya pelajari sebelumnya dan cukup berguna ketika saya masuk di universitas saat ini. Iya, dengan jurusan yang sama. Ya itu sih, banyak sekali hal positif yang didapatkan dari banyak sekali hal positif yang saya dapatkan dengan itu. Semi Gap Year. Iya. Iya, keren sih. Mungkin kalau dari Dila sendiri, baiknya adalah karena dia melakukan kegiatan eksternal di luar, jadi lebih kepada connect-nya lebih banyak, pandangannya lebih banyak mungkin ya. Nah, jadi kesempatan untuk masuk ke sana, masuk ke sini juga lebih banyak. Keren sih Semi Gap Year-nya. Oke, next. Oke, apa tantangan terbesar dari kalian menjalani gapper dan semi gapper ini? Oke, kalau dari Dila dulu deh. Kayaknya Oh my god. aku dari tadi dulu. Oke, tantangan terbesar adalah memotivasi diri sendiri untuk tetap berjuang dan terus berusaha, walaupun maksudnya jatuhnya kan sebenarnya saya sendiri agak sempat trauma untuk berusaha atau effort yang lebih lagi. Soalnya maksudnya kayak sebelumnya kita sudah merasa terhianati begitu sama usaha sendiri. Apakah kalau saat ini saya melakukan usaha atau se-effort itu juga, apakah hasilnya juga tetap negatif atau tidak yang seperti saya harapkan? Apa sih tadi pertanyaan, Kak? Tantangan terbesar. Oh iya, nah tantangannya itu adalah untuk terus mendoktrin diri agar hasilnya pasti akan berbeda dari sebelumnya. Kali ini pasti bisa. Nah itu sih lebih ke memotivasi diri, bisa nggak? Soalnya
agak sulit juga ya, mungkin karena ada beberapa fase yang harus dijalani ketika ada kan ada angry, dealing with bla bla bla. Nah itu ada prosesnya juga. Jadi di bagian proses itu sampai ke tahap kita percaya diri dan akhirnya terus memutuskan untuk berusaha dan ya tetap percaya diri. Ya itu sih yang berat untuk mempertahankan itu semua. Lebih dari itu em, sudah sih itu aja sih. Iya. Keren banget sih. Jadi mungkin kalau dari jawabanku ya, eh, mungkin agak sama seperti Dila, yaitu motivasi diri kita. Karena ya belajar itu pasti kan ada burnoutnya, stresnya bagaimana. Kita sedang melakukan sesuatu yang eh, apakah ini worth it, apakah ini berhasil. Nah, jadi kita masih belum tahu hasil daripada ini. Jadi ya itu terberatnya adalah bagaimana caranya dari jadwal belajar kita misalkan belajarnya hari ini 4 jam tentang matkul ini, bagaimana caranya menyelesaikan itu tanpa burnout, bagaimana cara menyelesaikan itu dengan pemikiran besok aku mau belajar lagi, bagaimana cara menyelesaikan itu, tingkat belajarnya, tingkat motivasinya, bagaimana jam belajarnya ditambah terus menerus. Nah jadi lebih kepada itu sih. Mau tambah boleh? Boleh banget. Iya, tadi saya lupa. Sama ini kali ya. Kalau saya sih iya manajemen waktu. Jadi karena there's a lot of things that I do, so just so hectic. But sebenarnya saya kurang tahu sih apakah saya melakukan manajemen waktu dengan baik atau tidak pada saat itu. Tapi alhamdulillah the result is good dan saya dan ya berarti sepertinya bagus-bagus saja sih pada saat itu manajemen waktunya. Terus yang berat tadi yang saya lupa itu karena teman-teman yang dulu seperjuangan, yang tahun sebelumnya seperjuangan itu not with us anymore. So itu sih karena saya dulu sangat kayak sama teman kemana-mana belajar sama mereka terus, pokoknya setiap hari bahkan minggu pun sama mereka. So it just feel heavy ketika tidak bersama mereka. Ada sih yang beberapa masih sama tapi tetap kayak dulu sih perasaan masih sama ini ya, tapi ya itu sih paling beratnya karena harus diri sendiri yang berjuang dan kita cuman sendiri saling memotivasi diri sendiri gitu. Ya berarti hasil dari manajemen waktunya kamu berhasil dong. Buktinya dia keterima. Ya, oke. Give applause. Keren. Oke, selanjutnya. Oke. Kalau dibandingkan, siapa yang menurut kalian punya waktu lebih fleksibel dan kenapa? Oke, mungkin fleksibel di sini waktu untuk diri sendiri, waktu untuk me time, waktu untuk keluarga, waktu untuk apa dan segala macam, untuk keluar. Nah, mungkin fleksibel dalam konteks itu. Dan mungkin saya dulu ya. Kalau saya tentu pasti lebih fleksibel. Karena waktu jam belajar sudah dipatok sedemikian rupa dan itu akan ada peningkatan tersendiri dalam setiap 1 bulannya. Dan ya mungkin lebih fleksibel karena saya sendiri juga memulai belajar atau lari itu 3 tahun lalu. Dan saat itu ya cukup konsisten pagi siang sore, maksudnya paginya lari, sorenya belajar bahasa, atau dibalik, sorenya lari, paginya belajar bahasa. Nanti di siangnya baru belajar materi, reviewnya di tengah malam. Jadi reviewnya itu dengan santai, tidak memberatkan otak sama sekali. Jadi itu kalau dari Gapir sendiri mungkin yang lebih fleksibel. Kalau dari fleksibel menurutku, aku sendiri merasa lebih fleksibel karena lebih punya banyak waktu.
Mungkin itu. Tapi kalau dari semi gap year sendiri gimana? Oh, oke. Sebenarnya kalau mau dibilang sih mungkin agak ya sedikit tidak lebih fleksibel ketimbang gap year, tapi yang saya tangkap adalah it's about lebih ke bagaimana kamu menempatkan waktu di bagaimana kamu menempatkan waktu every time, every moment untuk mempelajari atau memfokusi yang kamu ingin fokusi ya. Maksudnya salah satunya yaitu fokus belajar untuk tes berikutnya. Karena pada saat itu saya juga heran kenapa bisa-bisa aja ya. Karena mungkin saya sering ya sediakan waktu saja untuk yang emang saya ingin fokus sih. Jadi semisal paginya itu kampus, terus biasa setelah kampus saya justru lebih banyak me time-nya juga. Setelah kampus saya pergi kemana gitu untuk belajar. Nah setelah itu baru urus komunitas atau organisasi. Tapi saya masih merasa nggak yang nggak yang sesulit itu juga. Maksudnya masih ada sisi fleksibelnya juga sebenarnya. Tapi mungkin sedikit ya, tidak Iya. fleksibel gap year mungkin. Iya sedikit. Tapi kan juga kakak tadi sempat juga belajar bahasa baru, Iya, betul. lari. Jadi kayak kita hampir kurang lebih sama begitu. I mean you're not doing it full day begitu kan, seharian belajar terus ada waktunya juga kan. Nah saya juga ada waktunya entah itu sore atau malam. Yang penting dalam sehari ada yang ada yang disempatkan, dan bagaimana dalam jangka waktu itu kita betul-betul memastikan kalau belajarnya kita tuh berkualitas dan masuk ke otak. Jadi itu aja sih. Keren sih, anak semi gap year harus denger sih itu. Oke, next. Gimana cara kalian menjaga motivasi selama gap year? Oke, kalau dari aku sendiri, kamu tahu Zahid? Iya. Nah, pada momen saat itu 2021 kalau tidak salah, 2021 Zahid ambil gap year juga. Oh iya. Ya, dan I know Zahid, he's born in 2001 if I'm not mistaken. Jadi dia 24 tahun ini. Jadi dia itu ambil gap year pada momen itu. Kan aku tahu Zahid dari 2021 dan sering nonton dia dari 2022, dan baru tahu kalau sebenarnya dia juga itu ambil gap year. Dari situ aku lebih termotivasi dari dia sih, karena aku melihat kok kayak kita punya kesamaan ya. Dia gap year, dia lari dan sebagainya macam. Ya, dan dari lihat videonya lah yang membuatku kayak bisa nih, dia aja bisa kok, saya juga pasti bisa. Dan lebih ke relate aja karena dia orangnya positif vibe banget. Jadi intinya adalah untuk menjaga motivasi selama gap year itu dari tontonannya sih. Apalagi di zaman ini media sosial kayak YouTube, Short, Reels, TikTok itu benar-benar sangat mengganggu fokusnya kita kan. Jadi ada banyak sekali metode belajar, terutama yang sering aku pakai itu Podoromo kalau kamu tahu. 20 minutes studying, focus, 5 minutes taking rest. Aku lebih merasa masuk aja pakai metode belajar seperti itu. Dan ya Zahid juga dan teman-teman kayak Kak Zafira, Kak Safira, you know, they were using that method as well. Pertama dari tontonan, yang kedua ya pasti dari diri sendiri lagi. Bagaimana kita dari hasil tontonannya kita terasa motivasi dan menerapkannya itu kepada proses pembelajarannya kita selama gap year dan semi gap year itu. Mungkin itu dari gap year. Dari semi gap year gimana? Oke. Kalau saya sih lebih ke itu sih yang dibatasi bermain sosmed. Jadi
di HP kan ada fitur, kalau di HP saya kan ada fitur ini ya, buat batasi berapa per jam gitu. So I use that feature, and then sama saya kan biasa paling scroll TikTok. Nah di TikTok itu juga ternyata banyak materi belajar UTBK. Jadi saya sengaja untuk buka itu terus supaya FYP-nya isinya itu terus, dan pada akhirnya pun ketika saya mau buka sosmed isinya juga itu. Jadi mau nggak mau saya merasa terpush untuk ya udah kerjain soal yang ini deh. Jadi there's no paling mungkin waktu breaknya yang untuk hiburan diri sendiri paling sedikit. Abis itu kayak oh ya udah nonton materi ini lagi. Terus di YouTube juga kayak gitu, cari terus tontonan yang buat kita merasa menjaga motivasi. Terus ya lebih ke saya juga mengurangi nonton. Biasa saya suka banget nonton series, nonton movies. Nah saya tuh kurangi, soalnya kayak itu candu banget kan. Jadi saya kurangi itu, cukup mungkin kayak delete berapa apps-nya. Jadi delete apps. Sama Instagram juga. Instagram pada saat itu saya karena Instagram, saya sebelumnya nggak main Instagram, jadi kayak aplikasinya dihapus malah. Nah tapi karena ada tugas kuliah kalau nggak salah, akhirnya download lagi. Dan pada saat itu follower saya juga saya sengaja nggak terlalu follow banyak, soalnya supaya kalau masuk ke appsnya ya juga nggak sembarangan yang muncul, yang akhirnya buat fokus itu terganggu. Sama paling saya suka kemana-mana bawa buku. Jadi diajak nongkrong pun saya isinya kerjain soal dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya teman saya juga mendukung hal itu. Jadi ya itu saja sih. Berarti bisa dibilang belajar by accident. Kalau kayak di TikTok kan kamu sengaja pilih-pilih biar FYP-nya itu. Iya. Belajar by accident. Dengan sengaja. Iya. Okay. Itu boleh. Okay, next. Okay. Kalau bisa mengulang, apakah kalian akan tetap memilih jalur yang sama atau beda? Oke, dari aku ya. Kalau dari saya sendiri, mungkin dengan posisi yang kemarin kita tidak tahu mau jadi apa dan studi apa, mungkin bakalan tetap saya ambil ya lagi dan lagi untuk tahu lebih banyak tentang diri saya sendiri, sukanya apa, minatnya apa, keberlanjutannya belajarnya bagaimana gitu. Dan ya, definitely I will take it. Kalau dari segi gap year gimana? Take it the same way as before. The same way. Ya, yeah. Okay. Mungkin kalau lebih kepada belajarnya sih, karena kemarin walaupun kita bilang di sini aku belajar segala macam, pasti ada bolong-bolong sih. Itu sifat manusiawi banget, kayak motivasi menurun tiba-tiba dan segala macam. Mungkin ke lebih arah itu yang diperbaiki, jadwal belajar dan reward ke belajarnya apa. Itu lebih dipikirkan sih. Dan kalau bisa mengulang, ya aku mau ulang. Apakah metodenya sama? Metodenya bakal ditingkatkan. Gitu. I thought that the question is like apakah kamu akan memilih gap year atau semi gap year? Ya semi gap year maybe, atau mungkin gap year but it's with like you're doing a part time or. I was doing a part time actually. Oh, yeah, I was working in a cafe. Oh yeah? As a waiters. Oh yeah. Wow, bagus sekali. Yeah. Wow. But only on a month.
After that I left because it mengganggu waktu tidur karena itu sampai jam 12. Oh, ya? Bersih-bersihnya Night sampai shift. dari sore sampai malam. Oh, okay, yeah. It's only 1 month and then I left. So what about what did you what would you choose? Like semi gap year or gap year if like if you could Ya. return times. Kalau bisa balik ke waktu sebelumnya, apakah saya akan milih gap year atau semi gap year? Mungkin dari setelah mendengar point of view-nya Dila tentang semi gap year, sangat terbuka sekali tentang cara pandang dan segala macam. Tapi again, dengan pribadi yang kupilih, kayaknya saya lebih fokus pada satu titik dulu dan menyelesaikannya sampai itu daripada terbagi fokusnya menjadi dua. Itu jadinya kayak multitasking ya, walaupun ada banyak manfaat dari semi gap year, tapi definitely saya sendiri bakalan choosing gap year instead of semi gap year. So what about you after listening my point of view about gap year? Okay. Actually, for me, sebenarnya saya entah itu semi gap year pun untuk memilih semi gap year lagi pun it's fine as long as nggak ada sih, as long as ya saya masih bisa memotivasi diri saya. Terus sebenarnya saya juga tertarik kalau semisal ada pilihannya bisa gap year, but saya lebih ke mau dalam gap year itu I'm doing like part time atau apalah begitu, yang pokoknya aktivitas atau sesuatu yang nggak membuat saya kosong-kosong banget. Soalnya ketika saya lebih termotivasi ketika juga saya melakukan sesuatu yang lainnya. Jadi karena mungkin sekalian lebih ke banyak geraknya begitu ya. Jadi ya entahlah gimana penjelasannya, tapi I would like to choose gap year if ada pekerjaan mungkin ya. Cause saya ada teman gimana dia gap year dan dia bukan part time tapi kerja beneran, dan alhamdulillah kita get accepted into university last year. So it's like wow, this is so cool, like yes, like wow, kenapa ya gak kepikiran juga pas itu sih Kak. Tapi ya tertarik sih. Berarti intinya adalah kamu mau gap year, yang penting ada kegiatan, entah itu part time atau kerja. Oh, nice mindset, I like that one. Oke, kita sudah masuk ke pertanyaan yang terakhir, Dila. Jadi pertanyaan 2 terakhir ini adalah, apa pesan kalian buat pendengar yang sedang bingung antara kuliah langsung, maksudnya antara dia bingung setelah lulus dari SMA, dia bingung mengambil kuliah gap year atau semi gap year. Dari kamu dulu deh. Oke. Kayaknya I will answer tapi tidak dulu ke yang bingung mau mengambil semi gap year atau gap year, but the first one before while you prepared for test, maksudnya kok sebelum bahkan pada saat belajar atau sebelum pengumuman apapun, please prepare for the worst. It's the important things. Why? Because don't just think about the best scenario. Don't you just think about your scenario, your plan A, because when the reality hit differently, then it hurts you. Yeah, it hurts you more if you're not ready for it. Jadi ketika
di realitasnya hasilnya berbeda, maka itu akan sangat menyakitkan buat kamu, apalagi jika kamu belum siap atau tidak siap dalam menghadapinya. Nah, itu yang biasa terjadi ketika kita tidak mempersiapkan ataupun terpikir akan the worst gitu. Bagian terburuknya. Yeah, which is I do at the time. Yeah, and it hurt me really bad. And then apa pesan untuk apakah memilih gap year atau semi gap years? I think it depends on you. Kamu tipikal apakah apakah kamu merasa sanggup aja dalam ketika semisal semi gap year, apakah kamu akan sanggup aja, apakah itu tidak memberatkan kamu ketika melakukan dua hal itu bersamaan, atau apakah kamu emang semi gap year-nya itu lebih ke wait a minute, semi gap year-nya itu Tidak melakukan aktivitas yang positif. wait I forget what I said. Pokoknya ya sih, lebih ke pertimbangkan apakah kamu sanggup atau enggak, apakah kamu juga mau dan ikhlas menjalani tempat kuliahmu sendiri. Karena sebenarnya dulu saya mungkin kalau jurusan lain saya agak berat karena it's not my passion gitu. Tapi karena mungkin itu adalah jurusan saya sendiri, makanya jurusan yang saya inginkan sendiri, makanya I pass it karena saya juga suka. Nah, itu sih yang perlu diperhatikan. Nah, kalau gap year pun it's okay, like you have more time, you have flexibility, you have anything to do, either you boost your skill, or sambil while you prep for the next test. Ada banyak juga yang bisa dilakukan while you doing a gap year. Tapi ketika kamu mungkin tipikal yang nggak bisa kalau nggak memiliki kegiatan, nggak bisa kalau saya tidak dikelilingi oleh teman atau apa, kayak susah. Kan ada there's a type of people that hard to doing it because karena di sekitarnya tidak ada orang yang belajar, makanya juga kemungkinan akan sulit untuk belajar. Nah, mungkin lebih ke pelajari diri kalian dulu sebelum memutuskan yang mana yang terbaik untuk kalian. Lengkap ya. Keren banget sih dari Dila. Kalau dari aku sendiri, yang paling pertama yang dibilang Dila tadi tentang pikirkan apa momen terburuk yang akan terjadi, bukan cuma momen berhasilnya saja yang dipikirkan. Itu aku agree banget sama itu. Dan yang kedua, tentang apakah teman-teman ingin mengambil gap year dan semi gap year ini. Dari gap year dulu, atau dari awal dulu. Kalau misalkan dari SMP teman-teman sudah, atau dari awal SMA teman-teman sudah tahu di kuliah mau belajar apa nih, itu boleh banget langsung semi gap year, karena menurutku kalian akan belajar pengantar dan segala macam di sana. Tapi kalau misalkan kalian belum menemukan jati dirinya kalian bisa ambil gap year dulu, melakukan banyak aktivitas. 1 tahun itu cukup banyak sekali waktunya dipakai untuk aktivitas tersebut. Dan considering the university, karena kayaknya kita juga terkendala tentang ini. Aku tidak mau belajar di universitas A, aku maunya di B. Pikirkan dulu itu. Kalau misalkan teman-teman banget di univ B, ya then setelah teman-teman tahu mau belajar apa, ya go for it, it's okay. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau, ya ambil semi gap year,
ambil jurusan yang sama untuk mendapatkan pengantar belajar di univ teman-teman yang mau gitu. Jadi kalau gap year lebih kepada belum tahu jati dirinya apa dan mau menemukan itu, boleh banget ambil waktu itu untuk cari tahu apa, momen apa, skill, habits dan segala macam. Tapi kalau teman-teman sudah menemukan semua itu, tapi kalau ngestaknya di univ yang aku mau tidak mau di univ B, instead saya mau di univ A, berarti semi gap year is the solution for that one. In my opinion. Gitu. The last question. Oh iya. Aha. Satu kalimat yang bisa menggambarkan pengalaman gap year kalian. Satu kalimat ya. Oke. Dari aku dulu. Kalau dari saya, gap year adalah my personal experience, gap year adalah ketapel yang ditarik ke belakang Oh my god. karena jatuhnya positif Oke. gitu. Tapi kalau gap year-nya kalian tidak baik, itu akan menjadi ketapel yang ditarik dari depan dan lompat jauh ke negatif, which is hasilnya buruk. Jadi itu satu kalimat. Kayaknya terlalu panjang deh. Oke, Dila. I don't know. I didn't think about the sentence for berarti untuk semi gap year ya. Boleh. I don't know Kak, apa ya? Mungkin motivation atau words for the listener. Wait a minute. Mungkin I just wanted to say semi gap year is also fun if you apa ya? Yeah, semi gap year is also fun ketika kamu enjoy dalam menjalaninya. And then always never stop to trying hard, even if before you you get just disappointed or bad result, but never stop to trying hard, never stop to dedicate it on something that you really want, and then please enjoy for whatever you doing. Like I think mungkin ada penjelasan apanya begitu, tapi ketika kita enjoy akan sesuatu and then itu melekat ke kita, maka hasilnya juga yang ada positif semua. Itu aja sih. Wow, bukan satu kalimat ya. Oke. Keren banget. Berarti kalau enjoy artinya murid yang bahagia dong. Iya. Yes, betul. Oke teman-teman, itulah pertanyaan yang kita bahas tentang gap year dan semi gap year. Semoga podcast kali ini bisa tersampaikan kepada para pendengar yang bingung mengambil keputusan apa sih sebaiknya ke depan dan sebagainya. Oke, murid yang bahagia cabut undur diri. And sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.